Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamhari Ramdhani Mukti dengan NIM C1C021198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya sendiri mata kuliah perpajakan 1 dengan judul timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan penghapusan pajak. Yang pertama, timbulnya hutang pajak. Secara umum, hutang pajak adalah tagihan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, atau biasa juga disebut dengan tunggakan pajak. Hutang pajak biasanya timbul akibat berbagai macam sebab, di antaranya termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu A. Ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan demikian, syarat adanya tat besten sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak. Yang B. Kondisi material. Dalam kondisi material, utang pajak timbul karena undang-undang dan faktor yang mengakibatkan seseorang atau satu pihak tertentu dikenakan pajak. Penyebabnya yang bisa membuat seseorang memiliki utang pajak antara lain sebagai berikut: melakukan pendirian bangunan, kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri, dan mendapatkan hadiah dari undian. Yang kedua, penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Jenis-jenis penagihan pajak. Yang pertama, penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terhutang menjadi lebih besar. Yang kedua, penagihan aktif. Penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, fiskus dan juru sita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus maupun juru sita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tata cara dan proses penagihan pajak. Yang pertama, penagihan dengan surat teguran. Surat teguran disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terhutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Yang kedua, penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak belum melunasi hutang pajak. Yang ketiga, penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2x24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Yang keempat, penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak terhutangnya. Terus, materi selanjutnya adalah hapusnya hutang pajak. Yang pertama, pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya kepada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada ke pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah rupiah. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Yang ketiga, kadaluarsa.
Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat adalah pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah cara pembebasan. Namun pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, tetapi meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Yang kelima, penghapusan atau penyediaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberi karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.